Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Taji, Ketua Umum Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia, atau disingkat dengan APRSI. Salam sejahtera kepada Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam tayangan video 2 tentang permasalahan rumah susun di Indonesia. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan dalam tayangan video 1, bahwa terdapat sedikitnya 5 permasalahan utama atau pokok dalam rumah susun di Indonesia. Masalah yang pertama adalah masalah hukum dan perundang-undangan tentang rumah susun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 menjamin kepemilikan perorangan dan badan hukum atas satuan rumah susun. Kedua, menjamin tentang kepemilikan bersama atas bagian benda dan tanah bersama. Antara keduanya, alas hak atas tanah dan rumah susun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Namun akhir-akhir ini kita sering mendengar pengembang dan agen penjual properti menggunakan istilah strata title. Sesungguhnya istilah strata title tidak pernah dikenal di dalam Undang-Undang Rumah Susun di Indonesia. Strata title hanya digunakan oleh pengembang sebagai istilah dagang. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 88. Isi pasal-pasalnya tidak secara tegas memberikan kewenangan, hak dan kewajiban antara penghuni, pemilik, dan pengembang. Sementara itu, roh atau jiwa dari pasal-pasalnya sebagian tidak berasal dari roh atau jiwa ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sebagai contoh, salah satu pasalnya memuat tentang pengesahan anggaran dasar dan rumah tangga oleh PPRS menggunakan NPP atau nilai perbandingan proporsional. Artinya bahwa pengesahan itu didasarkan atas siapa memiliki lebih banyak unit, siapa memiliki lebih luas unit, lebih besar, maka mempunyai kesempatan hak suara lebih besar untuk menentukan isi anggaran dasar rumah tangga. Seyogyanya, perumahan atau rumah susun, apartemen adalah merupakan tempat hunian. Harusnya digunakan cara-cara musyawarah, mufakat di dalam memutuskan segala macam kepentingan bersama. Bukan atas dasar siapa lebih banyak, siapa lebih luas kepemilikan unitnya. Bapak Ibu sekalian, hal lainnya yang perlu diwaspadai adalah masalah kedua, yaitu masalah pertanahan. Akhir-akhir ini kita sering mendengar adanya istilah HGB di atas HPL. Masalah ini sudah sampai ranah hukum, sudah sampai dibawa pada pengadilan. Sebagaimana kita ketahui tadi, Undang-Undang Nomor 16 mengamanahkan bahwa antara alas hak atas tanah dan rumah susun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tapi kenyataannya, istilah HGB di atas HPL mensiratkan bahwa antara alas hak atas tanah, yaitu HPL, dan HGB, yaitu hak guna bangunan dari apartemen, terpisah. Sehingga para pemilik hanya memiliki unit-unit rumah susun hunian atau non-hunian, tapi tidak memiliki tanahnya. Bapak Ibu sekalian, selain daripada masalah itu, ada kecenderungan developer ingin menguasai kembali rumah susun hunian dan non-hunian yang telah dijual kepada konsumennya. Hal lain yang patut kita waspadai adalah permasalahan ketiga tentang dokumen-dokumen seputar rumah susun. PPJB atau Perjanjian Perikatan Jual Beli berisikan tentang hak dan kewajiban masing-masing. Pada kenyataannya, hak daripada konsumen sangat sedikit dibandingkan dengan hak daripada pengembang. Sementara sebaliknya, kewajiban konsumen lebih besar atau sangat besar dibandingkan dengan kewajiban pengembang.
tidak terjadi perimbangan. Hal lain lagi, patut diwaspadai mengenai IMB, izin mendirikan bangunan, rumah susun atau apartemen, hunian maupun non-hunian. Dokumen-dokumen lainnya yang menyangkut rumah susun adalah dokumen pertelaan yang memuat tentang besarnya NPP serta batas-batas. Itu adalah cikal bakal untuk dikeluarkannya sertifikat satuan hak milik atas rumah susun. Dokumen-dokumen ini seringkali tidak secara transparan diberikan kepada para konsumen, pemilik, penghuni rumah susun. Nomor 4 permasalahannya adalah seputar PPRS atau Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Pengembang, pemilik, dan penghuni sama-sama mengklaim paling berhak duduk di dalam kepengurusan PPRS. Mengapa PPRS begitu penting? Karena PPRS merupakan lembaga tertinggi di dalam rumah susun. Lembaga inilah yang menentukan segala sesuatu tentang rumah susun, termasuk pengesahan anggaran dasar rumah tangga. Karena dengan menguasai mutlak PPRS, sama dengan menguasai mutlak sebuah rumah susun. Saya ingatkan, seyogyanya di rumah susun adalah tempat hunian. Tidak tepat menggunakan istilah mutlak. Seyogyanya seluruhnya ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat. Sebagaimana digariskan di dalam Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Jadi ada permusyawaratan, ada musyawarah, selalu ada perwakilan, ada wakil-wakil. Jadi terjadi check and balance. Tapi dengan menguasai mutlak, tidak terjadi check and balance, maka menjadi kekuasaan absolut. PPRS yang demikian sangat menyengsarakan penghuni rumah susun. Keempat, permasalahan masalah pengelolaan rumah susun. Dengan menguasai PPRS pengembang melalui PPRS menentukan siapa yang akan mengelola rumah susun. Rumah susun akan dikelola oleh grup daripada pengembang itu sendiri. Maka terjadilah kekuasaan segitiga yang akhirnya akan menghasilkan suatu keputusan yang absolut. Pengelola akan menetapkan iuran tidak atas dasar musyawarah dengan para penghuninya. Menetapkan segala macam syarat-syarat, peraturan-peraturan, bukan atas dasar musyawarah oleh penghuninya, tetapi ditetapkan secara sepihak. Apabila ada masyarakat yang tinggal di rumah susun yang tidak setuju dengan pengelolaan, maka pengelola mempunyai hak istimewa, hak absolut untuk memutuskan aliran air dan listrik. Hal ini telah terjadi di hampir semua rumah susun hunian non-hunian di hampir seluruh Indonesia. Sangat meresahkan para penghuni rumah susun di Indonesia. Pemerintah tidak dapat berbuat banyak. Tepatnya, tidak berbuat banyak. Justru persoalan ini dibiarkan berlarut-larut bertahun-tahun. Masyarakat rumah susun, hunian non-hunian, berada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Bapak Ibu sekalian, saya menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, pertama-tama, apabila ingin membeli rumah susun, hendaknya Bapak Ibu sekalian berkonsultasi terlebih dahulu dengan para ahli hukum, ahli-ahli properti, sebelum memutuskan untuk benar-benar membeli. Jangan menandatangani dokumen apapun yang ditawarkan oleh pengembang atau disodorkan oleh agen-agen penjual, sekalipun dengan iming-iming. Bapak Ibu sekalian, aversi berupaya keras agar supaya masalah seperti ini dengan konstelasi permasalahan yang sedemikian ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Namun ini membutuhkan kemauan politik dari pemerintah, kemauan daripada para pengembang, pengelola, dan masyarakat rumah susun itu untuk mau duduk bersama, mengungkapkan segala macam permasalahan dan menyelesaikannya
secara arif bijaksana, didasarkan atas keinginan luhur untuk mencapai keadilan dan kemakmuran bersama. Nantikan tayangan video berikutnya, tayangan video 3, masih seputar permasalahan rumah susun di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.